Bab 33. Malam itu, Embun berada dalam mobilnya menuju rumah saat telepon selulernya berdering. Wanita itu memasang handsfree. Ada apa, Mal? Jangan pulang. Pergilah ke apartemen. Danu mengikutiku. Terkejut. Apa yang kulakukan di sana? Bagaimana jika Danu menerobos masuk? Kamu punya bodyguard yang selalu menjagamu. Dan semua sudut apartemenmu dipasang CCTV termasuk kamarmu. Benarkah? Jadi jangan ganti baju di kamar. Lalu di mana aku ganti baju? Pakai saja di kamar mandi atau ruang ganti. Balas Malvin. Baiklah. Ucap Embun. Apa kamu selalu mengintai kamarku? Menungguku mengganti baju? Hei, kenapa malah membicarakan ini? Malvin jadi kesal. Hihihi. Maaf, aku hanya penasaran. Senang membuat Malvin kesal. Malvin menghela nafas beratnya. Jaga dirimu. Aku masih mengawasi melalui CCTV. Baiklah, aku mencintaimu. Aku juga. Sambungan telepon terputus. Embun melirik kaca spionnya. Tidak terlihat apapun. Benarkah Danu mengikutiku? Gumamnya. Embun membelokkan mobilnya menuju apartemennya. Memarkirkan mobilnya di basement. Embun memasuki lift dan menekat lantai 9. Pintu lift mulai menutup. Saat itu Danu menerobos masuk melalui celahnya. Pria itu tersenyum lebar menatap Embun. Brengsek ini benar-benar mengikutiku kemari. Batin Embun menatap dingin padanya. Kita bertemu lagi, Embun. Embun tersenyum tipis. Berusaha tak terpengaruh. Kau mengikutiku kemari, Mas Danu. Kenapa mengabaikan pesanku? Panggilanku. Cerca Danu berbalik bertanya. Tubuhnya semakin mendekat. Kenapa tidak? Apa? Danu tertawa kesal. Kau jadi cantik dan sekarang kamu mengabaikanku. Benar. Aku jadi cantik dan kamu mengejarku sekarang. Danu tersentil. Embun yang ini terus menyerangku. Jelas bukan hanya fisiknya yang berubah, tapi kepribadiannya juga. Semakin membuatku penasaran. Pikir Danu bergairah. Aku ingin bertemu Kai. Ucapnya beralih topik. Untuk apa? Tanya Embun tetap bersikap dingin. Danu tertawa jengkel. Untuk apa? Aku ayahnya Embun. Ayah yang sudah mengurung dan memukulnya. Kau ingat? Mata Embun menatap nyalang pada pria di depannya. Tampak sekali kemarahan di matanya. Jangan lupakan itu, Mas Danu. Ketusnya. Danu terdiam. Dia terlihat menyesali perbuatannya pada Kayla. Aku tahu. Karena itu izinkan aku menemuinya. Aku akan memperbaiki semuanya. Termasuk hubungan kita. Danu berucap penuh keyakinan. Embun tersenyum tipis. Tatapan matanya memandang remeh pada mantan suaminya itu. Berusahalah. Tantangnya. Pintu lift terbuka di lantai 9. Embun melangkah keluar. Dia berjalan menuju pintu apartemennya. Danu mengikuti di belakang. Embun membuka password pintu apartemennya dan memasukinya perlahan. Danu bersungut mengikuti. Kini mereka berada dalam ruang utama. Embun berhenti. Aku tidak menyuruhmu masuk, Mas Danu. Sinis Embun menoleh sedikit dan masih membelakangi Danu. Di mana Kayla? Suruh dia keluar. Pinta Danu berdiri tak jauh di belakang Embun. Dia tak ada di sini. Jawab Embun mendekapkan tangannya dengan masih membelakangi Danu. Danu tertawa remeh. Kau boleh memeriksanya jika tak percaya. Ucap Embun lagi-lagi tanpa menoleh. Danu melirik mantan istrinya yang masih dingin bersikap padanya. Danu menghela nafasnya. Perlahan. Danu memasuki seluruh ruang di apartemen Embun. Sambil memanggil-manggil nama Kayla. Namun tak membuahkan hasil. Akhirnya dia kembali ke ruang utama. Di sana Embun sudah duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya. Kau menemukannya. Remeh Embun tanpa menoleh ke arah Danu. Di mana Kayla? Kekeh Danu bertanya. Di kota B. Embun menjawab, asal yang penting di luar kota. Apa? Danu tersentak kaget. Mengambil duduk di sofa seberang Embun duduk. Apa kau bilang? Danu meminta penjelasan. Kayla ada di kota B. Kenapa? Kenapa kau membawanya ke sana tanpa berdiskusi dulu denganku? Danu kesal. Sepertinya pupus sudah alasan dia untuk bisa bersama Embun lagi. Dia berniat menggunakan Kai. Embun tertawa remeh. Apa kau berdiskusi dulu denganku sebelum menyiksa anakku? Sentak Embun menatap Danu dengan mata membola. Danu menghela nafasnya. Menutup matanya mencoba menenangkan diri. Lalu kembali membukanya. Aku tahu aku salah.
Maafkan aku. Embun memalingkan wajahnya. Aku benar-benar menyesal Embun. Maafkan aku. Biarkan aku memperbaiki segalanya. Aku mohon. Embun mengalihkan pandangannya memalingkan wajahnya ke samping. Danu berjalan mendekat, berlutut di depan Embun. Maafkan aku. Embun tersenyum miring, tanpa mengalihkan pandangannya. Tangan Danu bergerak menyentuh kaki Embun membuat wanita itu terlonjak dan melihat ke arah pria yang kini bersimpuh di depannya. Danu melepas sepatu hak tinggi Embun dengan penuh kelembutan. Lalu mencium kakinya. Embun membuang nafasnya tak percaya. Rasa itu menjalar dari ujung kakinya yang dicium Danu hingga ke hatinya. Dia bahkan mencium kakiku sekarang. Batin Embun. Malvin melihat semua adegan itu melalui CCTV menatap dengan hati bergetar. Jangan menatapnya seperti itu Embun. Kamu melukai hatiku. Batin Malvin. Ini tak akan merubah apapun Mas Danu. Ucap Embun menguatkan hatinya. Aku tahu. Menatap wajah Embun dengan mata berkaca. Embun hampir goyah. Walau bagaimanapun Danu pernah mengisi hatinya. Jangan lemah Embun. Dia pria brengsek yang sudah menghajar anakmu. Apa kau akan melupakannya begitu saja? Tidak, tentu tidak, batin Embun. Pulanglah. Embun menyentak kaki hingga terlepas dari tangan Danu. Dia berdiri melangkah 2 jengkal dan membelakangi Danu. Istrimu pasti sudah menunggu dengan gelisah. Sambungnya mensedekapkan tangannya. Danu terdiam. Dia terlihat berpikir sejenak lalu berdiri. Aku akan kembali lagi besok. Jangan. Urus saja istrimu dan calon anakmu yang berharga itu. Aku akan kembali, ucap Danu melangkah pergi. Terdengar suara pintu depan menutup dan mengunci otomatis. Embun menghela nafas leganya. Maafkan aku Mal, gumamnya. Embun berjalan ke kamar mandi. Merendam tubuhnya dalam bak mandi yang terisi air hangat dan sabun aroma terapi. Membuatnya sedikit tenang. Embun menutup matanya. Menenggelamkan wajahnya hingga ke dasar bak mandinya. Terdiam sejenak di sana. Lalu kembali muncul di permukaan. Menghirup udara lagi dan mengusap wajahnya. Matanya membola. Saat dilihatnya ada Malvin di ujung bak mandinya duduk menyandarkan bokongnya di sana. Embun mengusap wajahnya sekali lagi. Benar, memang ada Malvin di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa menenggelamkan kepalamu di bawah sana? Ini kebiasaanku. Malvin menggeser duduknya hingga mendekat ke arah Embun mencondongkan tubuhnya meletakkan sikunya bertumbuk pada kedua pahanya. Katakan padaku Embun, apa masih ada Danu di hatimu? Mal, menatap mata Malvin. Mata pria itu begitu penuh harap. Tidak Mal, hanya ada kamu. Lalu kenapa kamu tak mau menikah denganku? Kamu juga tahu alasannya bukan? Kai. Malvin tertawa kecil. Lalu jika Kai ingin kalian kembali bersama Danu, apa kamu akan mengikutinya? Embun terdiam menatap sedih pada Malvin. Dia merasa bersalah. Sangat menyesalkan pemikiran Malvin. Tapi itu juga tidak sepenuhnya salah. Mungkinkah bila Kayla memintanya kembali, dia akan kembali pada Danu? 34. Embun terbangun pagi itu merasakan tubuh hangat yang memeluk erat tubuhnya dari belakang. Embun tersenyum membalikkan tubuhnya, menghadap pria yang kini tertidur pulas. Semalaman Malvin tidur dengan memeluknya. Pria itu terlihat rapuh. Walau guratan ketegasan tergaris di wajah tampannya. Namun dalam tidurnya dia terlihat begitu tenang pagi itu walau di malam sebelumnya dia terus menatap Embun dengan pertanyaan akan hatinya milik siapa. Embun tersenyum. Ini pertama kalinya mereka tidur bersama. Walau hanya tidur bersama dan tak melakukan apapun. Hanya tidur dan saling memeluk memberi kehangatan dan menyalurkan rasa cinta tanpa nafsu. Aku mencintaimu Mal. Jangan ragukan aku. Gumamnya. Malvin mengeratkan pelukannya. Menarik tubuh Embun agar lebih mendekat dan masuk dalam dadanya. Matanya masih terpejam. Pria itu mengecup hangat punca kepala Embun. Mereka kembali tenggelam dalam tidur mereka hingga suara alarm berbunyi nyaring. Dengan malas Malvin mengambil HP-nya yang tergeletak atas nakas di samping ranjangnya. Matanya sedikit membuka lalu terbuka lebar. Oh Hasid. Umpatnya segera bangun dan berlari ke arah kamar mandi. Embun ikut terbangun. Dia melihat jam sudah pukul 7:30. Itu artinya Malvin kesiangan. Jam 7:45 pagi. Malvin berjalan cepat hingga ruang utama apartemen Embun. Dengan memakai baju dan memasang dasinya. Biar ku bantu.
Embun membantu Malvin memasang dasinya. Sedikit menunduk Mal. Kamu terlalu tinggi. Malvin menunduk. Dia menyisir rambutnya dan Embun memasang dasinya dengan sangat rapi. Malvin meliriknya lalu menciumnya. Mereka saling bertukar ludah saling membelit lidah tangan Malvin sudah melingkar di tubuh Embun. Memeluk erat tubuh mungilnya. Hingga nafas Malvin menjadi memburu. Ciumannya semakin dalam dan menuntut. Embun menyudahi mendorong sedikit tubuh pria yang masih menginginkan ciumannya itu. Kamu bisa terlambat, ucap Embun pelan. Malvin melihat arlojinya. Ah, Sid, umpatnya. Berjalan cepat ke pintu. Kenapa harus ada rapat pemegang saham sepagi ini? Gumamnya. Selamat bekerja, ucap Embun yang mengantar Malvin hingga pintu depan. I love you honey. Memberi cium jauh dengan tangannya. Embun menangkap udara, seolah menangkap ciuman yang Malvin lempar lalu menyimpannya di saku. Malvin tertawa lebar, dan menghilang setelah berlari menuju lift. Embun tersenyum geli. Dia menutup pintu apartemennya. Baiklah, aku juga harus bekerja, gumamnya. Embun mengecek beberapa hidangan di dapur. Sebenarnya, Embun bukanlah seorang chef ataupun koki resmi bersertifikat. Dia hanya seorang yang memiliki keahlian. Dia tidak bersekolah di bidang itu juga tidak mencari gelar di bidang perchefan. Hanya masakannya enak. Restorannya pun bukan restoran yang menyajikan masakan bangsawan. Namun bisa membuat para bangsawan itu datang mengunjungi restorannya, sekedar mencicipi rasa makanannya. Setelah memastikan seluruh aktivitas dapur aman, Embun kembali ke ruangannya. Mengecek beberapa laporan keuangan dan ketersediaan bahan. Sebenarnya sudah ada yang bertugas melakukan itu. Tapi sekali-kali Embun juga suka melakukannya. Setelah semua beres, Embun merebahkan diri di sofa tamu ruangannya. Masih lama untuk jadwalku perawatan ke salon. Aku istirahat sebentar, kurasa tak masalah. Pikirnya memejamkan mata. Pintu ruangannya diketuk. Ya ampun, aku bahkan belum sempat terlelap. Gerutu batinnya. Masuk. Seorang pekerjanya masuk. Ada apa? Ada yang ingin bertemu dengan koki utama Nona Embun. Suruh saja Tika yang menemuinya. Baik, Embun kembali memejamkan matanya. Pintu diketuk lagi. Ya ampun, apalagi sih ini? Gerutu batinnya kesal. Masuk, pekerja yang tadi masuk lagi. Ada apa kali ini? Tamu itu ingin bertemu dengan Anda Nona. Ya ampun, kenapa begitu menyebalkan? Katakan aku tak ada. Dia melihat mobil Anda. Juga melihat Anda di ruangan ini. Astaga, kenapa orang ini begitu memaksa? Kesal Embun. Baiklah, aku akan menemuinya. Embun berjalan keluar ruangannya mengikuti arah pegawainya itu berjalan. Cukup jauh karena ternyata tamu misterius itu memilih meja sebelah dalam yang masuk ke areal taman di ujung bangunan restoran Embun. Bahkan tempat itu hampir dekat dengan dapur. Embun berhenti di depan ruang VIP. Tunggu, jika di sini dia bukan orang biasa. Pasti orang berpengaruh. Tapi kenapa mau bertemu denganku? Dia di sini, tanya Embun memastikan. Pegawai itu mengangguk. Baiklah, buka. Pegawai itu membuka pintu ruang VIP. Embun memasuki ruangan itu. Ada banyak balon dan bunga yang bertebaran menghiasi ruangan itu. Embun tersenyum. Malvin. Embun melangkah semakin masuk ke dalam, tampak punggung seorang pria berdiri membelakanginya. Pria itu lalu berbalik, mengulurkan sebuah buket bunga di depan wajahnya. Embun membuang nafasnya. Mas Danu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa sambutanmu dingin begitu? Mengulas senyum. Bukankah ini masih jam kerja? Ini jam istirahat makan siang. Embun memutar matanya malas. Ada apa mencariku? Waktuku sebentar. Temani aku makan siang. Aku masih kenyang. Ayolah. Tidak enak makan sendiri. Kalau begitu ajaklah teman. Benar, aku mengajakmu sekarang. Mengulas senyum lagi. Bunga yang dia sodorkan tidak juga diterima Embun. Akhirnya Danu meletakkannya begitu saja di meja. Ayolah. Embun menyentak nafasnya kasar. Namun dia duduk juga dan ikut menikmati makanan. Aku anggap ini sebagai layanan kepada tamu. Terima kasih atas kerendahan hatimu Nona. Terserah. Setelah acara makan siang mereka berakhir, Danu pamit dengan memaksa Embun menerima bunganya. Danu mengambil tangan Embun dan meletakkan buket bunga itu di sana. Hingga Embun mau tak mau menerimanya juga. Setelah Danu pergi, Embun melemparnya di tong sampah. Bunga ini tidak bersalah.
tapi pantas ditempatkan di sana. Seperti pemberinya, gumamnya, lalu pergi ke ruangannya. Hari semakin malam. Embun kembali mengendarai mobilnya pulang menuju apartemennya. Malvin sudah memberitahunya untuk pulang ke apartemen saja. Kemungkinan Danu masih akan datang. Embun telah siap membersihkan diri dan berganti baju saat bel rumahnya berbunyi. Embun dengan malas membukanya. Benar saja Danu sudah ada di depan pintu dan langsung menerobos masuk. Membuat Embun kesal. Aku bahkan tidak menyuruhmu masuk, Mas Danu. Menyusul Danu yang sudah duduk di ruang utama. Tidak masalah kan? Kau sudah membukakan pintu. Itu artinya sama saja. Danu yang membawa beberapa pan pizza dan kantong burger meletakkannya di atas meja. Ayo makan. Ini kesukaanmu dulu kan? Membuka box pan pizza dan burger. Aku tidak lapar. Makanlah sendiri. Walau terlihat menggiurkan bagi Embun. Kruyuk. Danu tergelak. Sepertinya perutmu mengkhianatimu, Embun. Ucapnya meledek. Ayolah, makan. Embun membuang nafasnya. Dia ikut duduk dan memakan potongan pizza. Kenapa membawanya kemari? Bagaimana dengan istrimu? Kami sempat bertengkar tadi. Lalu kamu kabur kemari. Kim, aku berniat menginap. Apa? Embun langsung berdiri dari duduknya. Menatap nyalang pada Danu. Benar-benar tak tahu malu.